Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Teguh Harko dalam materi belajar bahasa pemrograman PHP part 3. Hari ini kita akan membahas penggunaan looping atau pengulangan, kemudian penggunaan function atau submodul, kemudian penggunaan forms untuk mengirimkan data dari satu halaman PHP ke halaman yang lain. Berikutnya juga beberapa fungsi database MySQL. Yang akan kita bahas di fungsi-fungsi MySQL adalah yang pertama use database, kemudian yang berikutnya adalah penggunaan auto increment, membuat auto increment di tabel, kemudian menambahkan primary key di tabel yang sudah dibuat. Yang terakhir adalah menampilkan semua tabel yang ada di suatu database MySQL. Oke, selamat mengikuti. Jangan lupa untuk seluruh mahasiswa diharapkan untuk mensubscribe channel ini, kemudian like dan komen. Terima kasih, selamat mengikuti. Oke, berikut adalah contoh penggunaan statement pengulangan while. Ini program untuk menampilkan nomor 1 sampai dengan 10 menggunakan perintah while. Ini contohnya, kita menginisialisasi variabel i diisi dengan 1. Kemudian kita cek menggunakan perintah while. Jika 1 kurang dari 11, maka tampilkan string nomor titik variabel i. Untuk pindah baris kita pakai kemudian kita tambahkan i++ untuk incrementnya. I++ itu artinya i sama dengan i tambah 1. Kita simpan di folder htdocs. Kita kasih nama program 9.php. Program 9 while.php. Yang harus diingat, di PHP ini case sensitif seperti bahasa C++ dan C, sehingga penulisan huruf besar dan huruf kecil dibedakan, baik variabel maupun penamaan filenya. Kemudian kita panggil programnya. HTTP localhost, foldernya kalau di sini PHP, kemudian nama filenya, huruf besar huruf kecilnya dibedakan. Kita lihat di sini akan tampil nomor 1 sampai nomor 10 tetapi satu baris. Nah, untuk memisahkan barisnya kita pakai perintah html br. Save, kemudian kita refresh. Berikutnya adalah contoh penggunaan statement while untuk pengulangan. Nah, berbeda dengan statement while di mana kondisi itu dicek sebelum pengulangan dimulai. Kalau statement while
kondisinya dicek setelah pengulangan pertama dikerjakan. Nah, ini contoh untuk menampilkan nomor dari 1 sampai dengan 10 menggunakan perintah atau statement do while. Pertama kita tulis inisialisasi variabel i dengan 0. Kemudian kita looping, kita lakukan pengulangan, tampilkan nomor sesuai dengan isi variabel i-nya. Kemudian baru kita cek kondisinya di mana variabel i-nya lebih kecil dari 11. Oke, kita save. Oke, ini program 9 do while.php. Oke, kemudian kita jalankan programnya, kita buka browser, kemudian kita tampilkan dengan localhost php program 9 do while.php. Oke, ini ada kesalahan logika, kita cek lagi programnya. Kalau seperti ini berarti ada looping yang tidak pernah berhenti. Oke, kita tambahkan i++. Artinya di increment variabel i-nya. Jadi i ditambah 1 setiap kali pengulangan dikerjakan. Oke, kita tampilkan lagi programnya. Program 9 do while.php. Oke, ini masih satu baris, kita ingin pindahkan menjadi beberapa baris. Oke, tambahkan statement br, kemudian kita save, kemudian kita jalankan. Oke, kita mendapatkan urutan 0 sampai 10, padahal di sini kan kita inginnya 1 sampai 10. Nah, maka inisialisasi i-nya dirubah menjadi 1. Kita save, kemudian kita jalankan ulang. Oke, berikutnya kita masuk ke jenis pengulangan menggunakan statement for. Nah, bedanya antara statement for dengan statement while, di statement for ini awal dan akhir pengulangan dan ritme pengulangannya sudah diketahui, sehingga tidak memerlukan lagi increment variabel di dalam badan statement for-nya karena sudah ada di parameter statement for tadi. Nah, ini contohnya di dalam for ini kita tentukan awal pengulangannya, misalnya i sampai dengan 1, kemudian kita tentukan akhir dari pengulangannya, misalnya i lebih kecil dari 11, atau bisa juga menggunakan lebih kecil sama dengan 10. Kemudian kita tentukan increment-nya. Di sini kita contohnya hanya increment dengan 1. Jadi setiap looping ditambah dengan 1. Kemudian kita tambahkan, kita tampilkan hasil pengulangannya dengan menggunakan statement echo. Oke, kemudian kita tutup programnya, kita save. Oke, program 9 for.php. Nah, di sini ada yang salah biasanya. Oke.
Oh ya, di atasnya kurang tanda tanya. Save lagi. Kemudian kita jalankan programnya. Oke, http localhost php program 94.php, kita enter. Oke, seperti biasa untuk menampilkan nomornya berurutan ke bawah, kita pakai tambahkan tag HTML BR. Oke, yang berikutnya adalah kita menggunakan statement for each untuk menampilkan angka 1 sampai 5. Di sini kita menggunakan satu variable array namanya array 1, kemudian kita isi dengan elemen 1, 2, 3, 4, 5 dalam bentuk kata, dimasukkan ke dalam variable array 1. Oke, kemudian kita looping menggunakan perintah for each. For each. Nah, di sini array 1 as value. Oke. Nah, baru kita tampilkan secara berurutan dari array 1 sampai 5. Isi array 1 sampai 5. Nah, ini cara penampilkannya. Nomor tambahkan dengan variable value. Oke, kita tutup programnya, kita simpan. Program 9 for each.php, save. Kemudian kita coba running. Oke, http localhost php program 9 for each.php. Nah, untuk menampilkan ke bawah kita tambahkan br. Save lagi. Baru kita refresh. Oke, berikutnya adalah penggunaan subprogram atau fungsi atau function. Nah, subprogram ini digunakan untuk supaya program yang kita buat, aplikasi yang kita buat lebih modular. Jadi beberapa perintah atau sintak yang sering berulang itu tidak perlu ditulis berulang kali, cukup dibuat fungsinya atau submodulnya, nanti bisa dipanggil namanya saja di bagian-bagian program yang lain. Di sini contohnya kita akan membuat fungsi untuk menampilkan nama. Di sini function tampil nama. Nama fungsinya adalah tampil nama tanpa parameter.
Di sini hanya akan menampilkan satu string isinya Teguh Wiharko. Nah, cara menggunakannya cukup tulis nama fungsinya saja di badan program. Kemudian kita simpan programnya. Di sini nama programnya adalah program 10 function .php. Oke, save, kita save. Kemudian kita coba panggil programnya. Oke, program 10 function .php, enter. Oke, akan tampil fungsi tampil nama yang isinya adalah menampilkan string Teguh Wiharko. Oke, berikutnya kita akan buat contoh yang lain. Ini fungsi untuk apa ini? Berparameter. Oke. Fungsi berparameter. Sini namanya adalah function tampil nama. Oke. Parameternya kita buat ada apa? Nama depan atau nama belakang. Oke, nama depan. Oke, nama depan. Kemudian kita panggil, isinya fungsi ini adalah tampilkan nama depan, kita tambah dengan nama belakangnya otomatis, misalnya nama belakangnya spasi Wiharko, kita panggil fungsinya tampil nama. Kalau ada dua nama fungsi yang sama, biasanya muncul error. Oke, parameternya adalah Teguh. Jadi tampilannya nanti tetap saja Teguh Wiharko. Nah, itu karena fungsinya ada dua dengan nama yang sama, biasanya muncul error. Jadi harus kita bedakan nama masing-masing fungsi. Kita ganti jadi tampil nama depan. Oke. Nah, untuk pindah baris kita tambahkan echo di antara tampilan. Oke, kita buat satu lagi. Nah, fungsi dengan beberapa parameter. Oke, namanya function misal fungsi nama depan belakang gitu ya. Jadi dia akan meminta parameter pertama sebagai nama depan dan parameter yang kedua sebagai nama belakang. Kita panjangkan dikit. Oke.
Oke, isinya adalah penggabungan antara parameter yang pertama, nama depan, dengan parameter yang kedua, yaitu nama belakang. Dipisahkan dengan spasi. Nah, untuk menggabungkan karakter di PHP menggunakan operator titik. Ya, untuk membuat spasi pakai tanda kutip, spasi tanda kutip. Oke. Kemudian kita tampilkan cara penggunaan dari fungsi tampil nama depan dan belakang ini. Ada dua parameternya, misalnya kita isi parameter pertama dengan Teguh dan kita isi parameter kedua dengan belakang, jadi Teguh belakang. Kita isi dengan Wiharko. Oke, tampilannya sama. Kita save dan kita jalankan. Oke, hasilnya adalah Teguh Wiharko. Oke, selanjutnya materi pembuatan fungsi yang mengeluarkan nilai. Ya, dia mengembalikan satu nilai. Kalau yang sebelumnya fungsinya tidak mengeluarkan nilai. Ini contohnya adalah misalnya function tambah, di mana dia akan menerima dua parameter X dan Y. Kemudian dia akan mengembalikan nilai pertambahan antara X dengan penjumlahan antara X dengan Y. Nah, kata kuncinya untuk mengembalikan nilai adalah return. Jadi return $X ditambah dengan $Y titik koma. Jadi parameternya adalah X dan Y, parameter keduanya. Hasilnya adalah penjumlahan dari X dan Y. Nah, cara penggunaannya misalnya tambah 10,5 misalnya. Oke, 10 tambah 5 sama dengan, pakai menggunakan operator titik untuk menggabungkan dua karakter ini. Kita panggil fungsinya tambah 10,5. Hasilnya adalah 15. Kita save dulu. Oke, kemudian kita panggil programnya. Oke, ini hasilnya 10 tambah 5 sama dengan 15. Oke, kita coba dengan membuat fungsi yang lain. Misalnya function kali, ini perkalian antara variabel yang pertama dengan variabel yang kedua. Return, kita kalikan X ditambah Y. Oke, kita tampilkan, kita gunakan function kali. Cara penggunaannya seperti ini, sama dengan function tambah yang di atas.
Oke, kita save. Kemudian kita panggil, karena programnya sama, tinggal kita refresh saja, dia akan muncul. Oke, kita beri spasi supaya lebih terbaca programnya. Kita save lagi. Oke, dan kita refresh. Nah, muncul. Nah, kita coba, karena spasi ini sering digunakan, daripada kita tulis berkali-kali, kita buat jadi satu fungsi yang namanya spasi. Isinya ya hanya perintah HTML BR saja. Jadi kita bisa tulis saja spasi tanpa variabel, titik koma, tanpa parameter, titik koma. Kita save. Dan kita jalankan. Hasilnya sama seperti yang tadi. Oke, bagaimana kalau 2 kali? Ya kita panggil 2 kali saja fungsi dari spasi tadi. Kita save. Oke. Oke, selanjutnya kita akan membahas penggunaan form. Ini digunakan untuk mengirimkan data ke halaman program yang lain untuk diproses. Ini contohnya adalah form, kita isi dengan action. Action ini adalah tempat halaman yang akan memproses data yang dikirim dari halaman yang kita buat ini. Oke, contohnya nanti kita akan buat di sini adalah login PHP, program 11 login PHP. Isinya adalah username dan password, dan data username dan password ini akan dikirim ke halaman program 11 login esek.php. Username dan passwordnya kita pakai inputan yang tipenya adalah teks dengan nama username, dan satunya lagi adalah password. Kemudian kita buat juga tombol untuk mengirimkan datanya, tipenya adalah submit, tapi teksnya atau judulnya adalah login. Oke, BR itu untuk pindah baris. Value-nya login. Oke, kemudian kita save sebagai program 11 login.php. Pengirimannya menggunakan jenis post. Ada 2 jenis pengiriman, metodenya itu ada yang post dan ada yang get. Kalau post itu yang pertama dia lebih aman karena tidak akan diperlihatkan di browser. Yang kedua, dia bisa digunakan untuk mengirim data yang besar. Kemudian jika get, kalau yang get itu datanya terlihat di browser, tapi kelebihannya kalau yang get itu dia bisa di bookmark. Oke, kita coba tampilkan. Nah, ini tampilannya adalah login esek, form login. Kemudian kita buat satu lagi halaman login 11 program 11 login esek.php. Nah, di sini kita akan menangkap data yang dikirim dari halaman program 11 login.php.
yaitu username dan password. Kemudian kita akan menampilkannya ke layar. Cara mengambilnya yang pertama adalah menggunakan perintah $_post. Kemudian kita sebutkan data apa yang mau diambil. Nah, kalau di sini ada username dan password, kita tampilkan ke layar. Kemudian kita save. Nah, di save-nya ini harus sama dengan yang ada di action di halaman pengirim. Nah, tadi itu di halaman action namanya adalah program 11 login exec.php. Kita copy saja biar tidak salah, kemudian kita paste sebagai nama file login exec-nya. Dan kita simpan. Oke, sudah ada, kita replace saja. Kemudian kita jalankan, kita isi username-nya Teguh, password-nya Wiharko, kemudian kita klik login. Nah, dia akan ditampilkan Teguh Wiharko di program 11 login exec.php. Oke, berikutnya kita akan buat program kalkulator sederhana. Oke, kita akan mengirimkan variabel X dan variabel Y, kemudian dikirim ke halaman proses yang akan memproses X dan Y tersebut. Yang pertama ditambah, yang kedua dikurangi, yang ketiga dikali, yang keempat dibagi. Menggunakan metode post.
Oke, berikutnya adalah mengenai MySQL ya, pengenalan MySQL. Di sini menggunakan MariaDB. Kita akan coba cara menggunakan database. Nah, kalau cara menggunakan database di sini menggunakan kata kunci use. Tapi database-nya harus sudah ada. Misalnya saya ingin menggunakan database yang sudah ada namanya akademik. Berarti use akademik. Kalau ada kita ingin menggunakan yang tes, ya berarti use tes titik koma. Kalau saya menggunakan yang lain, ya kata kuncinya adalah use, kemudian diikuti dengan nama database-nya titik koma, kemudian kita bisa execute. Oke, berikutnya adalah penggunaan increment ya. Jadi kita ingin di tabel database di MySQL itu kita punya increment. Jadi penambahan dengan satu. Jadi setiap kita buat tambahkan record, dia otomatis akan bertambah nilai fieldnya. Di sini contohnya misalnya use testdb, kemudian kita buat table student. Jadi kita akan menambahkan tabel yang namanya adalah student di testdb. Isinya fieldnya adalah student ID, tipenya integer, tidak boleh kosong, not null. Kemudian dia auto increment, jadi dia setiap penambahan record dia akan bertambah otomatis. Kemudian kedua adalah name, tipenya adalah variable karakter, panjangnya 200 karakter. Kemudian yang berikutnya adalah address, alamat dengan tipenya text. Kemudian kita tentukan primary key-nya yaitu student ID. Kemudian kita akhiri kurung tutup titik koma. Kemudian kita coba insert recordnya, student yang pertama, value. Oke, kita masukkan yang pertama misalnya. Oke, kita nggak usah isi saja, nanti dia otomatis dikasih nulis saja, misalnya James Bond, kemudian addressnya misalnya Sumedang. Oke, yang kedua misalnya, jadi kita masukkan dua data ini. Yang pertama James Bond, student ID-nya tidak perlu diisi karena dia akan ditambah otomatis. Kedua misalnya Rasputin, kemudian alamatnya di Bandung. Kemudian yang ketiga misalnya sama nul juga. Nah, Batman misalnya alamatnya di Jakarta. Oke, kemudian cukup. Oke, kita run perintahnya. Oke, berhasil. Kita bisa lihat hasilnya di database student di database testdb tabel student. Bisa select all from student, enter. Oke, muncul sini ada James Bond. Jadi student ID-nya otomatis di Oke, yang berikutnya kita belajar cara penggunaan menambahkan primary key pada satu tabel yang sudah dibuat tapi belum mempunyai primary key. Oke, kita ini pertama adalah ingin membuat tabel student. Oke, testdb create table student. Kita buat satu tabel namanya student di database testdb. Yang pertama fieldnya adalah student ID, karakter 3 misalnya. Kemudian name, tipenya adalah variable karakter 200. Kemudian address, tipenya adalah text. Kemudian kita buat. Oke, berhasil dibuat. Sekarang kita ingin menambahkan primary key di tabel student tadi karena belum ditambahkan. Nah, caranya kita masuk ke SQL, kita menggunakan kata kunci alter.
Ini add primary key in table student. Oke, kalau garis miring bintang itu komentar, jadi tidak akan dijalankan oleh MySQL. Use testdb. Nah, ini kata kuncinya adalah alter table student add primary key. Oke. Kemudian dalam kurung student ID. Oke, berarti student ID kita buat sebagai primary key. Berhasil. Kita lihat lagi strukturnya. Nah, muncul tanda kunci, berarti berhasil. Oke, materi kita yang terakhir hari ini adalah cara menampilkan tabel-tabel yang ada di satu database menggunakan kata kunci show table. Show tables ya. Jadi use MySQL, kita ingin tahu nih di database MySQL ada berapa tabel. Nah, ini tabelnya, pakai show tables. Oke, misalnya kita ingin lihat di akademik, use academic titik koma, tampilkan show tables academic, show tables. Nah, otomatis akan ditampilkan semua tabel yang ada di database akademik. Oke ya, satu lagi, misalnya kita ingin menampilkan di database test show tables s titik koma go. Nah, akan ditampilkan tabel-tabelnya, tapi tidak ada ya. Oke, yang lain misalnya php admin titik koma show tables. Oke, run. Muncul tabel-tabel yang ada di database php admin.